وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita melanjutkan kembali pembahasan di Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Kita membahas tentang kaidah-kaidah dalam fikih yang mana ada 5 kaidah yang besar yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya adalah kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Kemudian yang kedua adalah al-umur bimaqasidiha. Kemudian yang ketiga adalah la darara wa la dirar. Nah, terus kemudian yang keempat adalah apa lagi? Yang telah kita bahas sebelumnya. La darara wa la dirar yang kemarin ya. Terus kemudian uh, al-umur bimaqasidiha sudah. Al-yaqin la yazulu bisyak sudah. Terus kemudian al-masyaqqatu tajlibu taysir ya. Al-masyaqqah tajlibu at-taysir. Bahasan tuh. Dan ini adalah kaidah yang kelima yang sekarang akan kita bahas, yaitu tentang al-adah muhakkamah. Adat itu bisa dijadikan sebagai penghukum atau istilahnya landasan hukum atau dasar hukum. Kaidah yang kelima yang insyaallah taala ini adalah kaidah terakhir ya dari 5 kaidah kubra. Maka poin-poin yang akan kita bahas biidznillah ta'ala pada kesempatan siang hari ini, yang pertama adalah tentang makna. Makna dari kaidah ini, yaitu al-adah muhakkamah. Dan poin yang kedua yang akan kita bahas juga tentang al-alaqah bainal urfi wal adah. Hubungan, korelasi antara al-urf dan adah. Dan poin yang ketiga adalah taksimatul urf, pembagian-pembagian urf. Yang keempat adalah adillatuha, yaitu dalil atau dasar-dasar dari munculnya kaidah ini. Dan yang kelima adalah syurutu i'tibari al-urf. Syarat-syarat bagaimana agar urf ini bisa dijadikan dasar hukum. Yang keenam adalah mahallu i'tibaril adah. Jadi bagaimana kondisi ya, mahal itu kondisi atau lokasi, tempat ya, bisa ditetapkan namanya urf atau adah ini sebagai landasan hukum. Dan poin yang terakhir yang ketujuh adalah al-qawaid al-mutafarri'ah, yaitu kaidah-kaidah turunan daripada kaidah al-adah muhakkamah. Ini adalah 7 poin yang akan kita bahas pada siang hari ini. Kita mulai yang pertama, poin yang pertama yaitu tentang makna. Arti atau maksud dari kaidah al-adah muhakkamah, alangkah baiknya kita memaknai satu persatu, yaitu dari lafaz adah. Adah itu apa? Maka pengertian adah adalah fahiya ibarah amma yastaqirru fin nufusi minal umuril mutakarrirah awil mutakarrarah al-ma'kulah inda at-tawabi'is salimah. Yaitu sebuah istilah yang digunakan untuk mengartikan sesuatu hal yang berulang-ulang terjadi dan diterima oleh akal serta jiwa-jiwa di bi'ah atau lingkungan yang salimah, lingkungan yang benar atau lingkungan yang sehat. Itu adalah adat, yaitu sesuatu yang berulang-ulang terjadi, yang diterima oleh akal dan diterima oleh jiwa, yang terjadi di lingkungan yang sehat atau lingkungan yang baik. Itu adalah pengertian adat. Dan kata yang kedua adalah muhakkamah. Maksud dari muhakkamah itu apa? Yaitu ismu maf'ul minat tahkim. Jadi muhakkamah itu adalah isim maf'ul dari masdar tahkim. Artinya adalah al-qada'u wal faslu bainan nas. Yaitu al-qada', penentuan, ya, al-fasl atau pemisah ya antara manusia. Dan maksud dari itu, maksud dari muhakkamah adalah innal 'adata takunu hakaman.
yarji'u ilaihi 'indal qada'i wal fasl. Jadi namanya adat ketika dia dikatakan muhakkamah adalah adat yang dijadikan hakam atau penentu ya. Yang mana ketika seseorang ingin menentukan suatu hal atau memisahkan antara beberapa hal yang kembali kepada adat ini. Maka itu maksud dari muhakkamah, yaitu penentu. Jadi kalau mungkin kita artikan secara harfi ya, secara huruf, al-adah muhkamah adalah adat yang dijadikan sebagai hakim. Adat yang dijadikan sebagai penentu dari penyelesaian masalah yang terjadi. Maka sebelum ke makna secara rinci dari kaidah al-adah muhkamah, kita tambahkan di sini pengertian al-urf. Karena nanti akan ada pembahasan terkait hubungan antara istilah al-urf dan al-adah. Maka pengertian al-urf adalah al-amr alladhi istaqarra fi nufus bi syahadatil uqul wa talaqqathu at-tawabi' bil qabul. Ya, ini pengertian urf itu mirip atau bahkan sama ya dengan pengertian al-adah, yaitu suatu hal, suatu perkara yang diterima oleh jiwa, kemudian disaksikan dan diterima juga oleh akal pikiran, yang diterima juga oleh tawabi, yakni tabiat-tabiat yang baik. Itu namanya urf. Maka di sini secara pengertian al-urf sama al-adah itu sama. Maka dengan ini kita sebutkan makna kaidah secara global. Apa maksud dari al-adah muhakkamah? Yaitu annal adata tuj'alu hakaman li itsbati hukmin syar'i idza lam yarid nassun fi dzalikal hukmil murad itsbatuh fa idza warada an-nassu umila bimujibih wa la yajuzu tarkun nassi wal 'amalu bil 'adah li'annahu laysa lil 'adati haqqun aw laysa lil 'adati haqqu taghyirin nusus wan nassu aqwa min al-'urf li'anna al-'urfa qad yakunu mustanadan 'ala batil. Jadi maksud dari kaidah al-adah muhakkamah adalah sesungguhnya adat itu dijadikan sebagai penentu untuk menentukan sebuah hukum dalam syariat Islam ketika belum ada nas, belum ada dalil yang berbicara rinci atau yang mengatur rincian dari perkara tersebut. Akan tetapi, jikalau ada aturan rinci daripada dalil syar'i, yaitu nas ya, entah itu Al-Quran ataupun hadis, maka wajib yang diamalkan adalah nas, bukan adatnya. Dan tidak boleh meninggalkan nas dan kemudian digantikan atau mengamalkan adat tersebut. Kenapa? Li'annahu laysa lil 'adati haqqu taghyirin nusus. Bahwasanya namanya adat itu tidak memiliki hak untuk merubah hukum-hukum yang sudah dinaskan, yang sudah ditentukan di dalil-dalil syar'i. Wan nassu aqwa minal 'urf. Sedangkan nas itu posisinya lebih qawi, lebih kuat daripada urf atau adat. Li'annal 'urfa qad yakunu mustanadan 'ala batil. Karena sebagian dari adat itu bisa jadi dia itu disandarkan dari perkara yang batil, perkara yang buruk. Maksudnya adat itu bisa jadi muncul dari sebuah kebiasaan yang buruk. Sedangkan nas syar'i itu tidak mungkin bersumber atau berlandaskan suatu yang buruk, suatu yang batil. Maka disinilah wajib bagi kita untuk senantiasa mengamalkan nas. Itu adalah dasar hukum yang utama bagi kita selaku orang-orang muslim. Adapun jikalau tidak ada pengaturan di dalam nas syar'i secara detail, maka disitulah dikembalikan kepada adat, kepada kebiasaan masing-masing tempat. Nah, itulah maksud dari kaidah al-adah muhakkamah. Kita lanjutkan di poin berikutnya, yang kedua, yaitu al-alaqah bainal urfi wal adah. Kita patut untuk mengetahui ya, perbedaan antara istilah al-urf
dan al-adah. Walaupun secara makna tadi kita utarakan bahwasanya al-urf dan adah itu maknanya sama. Akan tetapi terkadang sebagian para ulama, ada di sebagian buku-buku dalam mazhab Malikiyah yang mengistilahkan urf itu berbeda dengan adah. Maka ketika kita mengetahui perbedaan antara kedua itu, ketika kok ada pengulangan atau penyebutan atau peletakan kata al-urf di lokasi tertentu dalam kitab, kemudian adat, istilah adat itu diletakkan pada pembahasan tertentu dalam kitab, kita akan mudah untuk memahami maksud dan mudah bagi kita untuk mengetahui daripada maksud sang penulis. Maka di sini kita sebutkan hubungan antara al-urf dan adah. Pertama adalah mutaradifan. Kedua, lafadz itu sebagian ulama mengatakan itu adalah kata yang identik. Jadi tidak ada perbedaan antara al-urf dan al-adah. Al-adah itu adalah al-urf, al-urf adalah al-adah. Maka itu adalah pendapat sebagian ulama. Dan sebagian yang lain menjelaskan perbedaan atau menyebutkan perbedaan antara al-urf dan adah itu adalah yang kata-kata al-urf itu khusus yang berkaitan dengan perkataan. Jadi lafadz al-urf itu khusus untuk atau hal-hal yang berkaitan dengan perkataan. Seperti contoh, HP, ya kan, HP disebut di negara tertentu sebagai handphone. Terus kemudian di Indonesia hanya disingkat HP. Maka perkataan tersebut, karena sudah umum ya di masyarakat untuk menyebut HP itu ya HP di Indonesia, mungkin di luar sana handphone, ada lagi yang menyebutkan smartphone, ada yang menyebutkan hanya phone saja, atau mungkin dalam bahasa Arab disebut jawal, ya kan? Atau ada lagi yang menyebutkan mahmul, ada lagi yang menyebutkan mobile. Jadi itu adalah perkataan yang menyebar di masyarakat yang mana mereka menerima istilah tersebut dan memakainya di kehidupan sehari-hari. Maka setiap perkataan yang dipakai oleh masyarakat sehari-hari dan mereka menyepakati istilah tersebut itu dikategorikan sebagai al-urf. Jadi semua yang berkaitan dengan perkataan. Adapun adat itu yang berkaitan dengan af'al, dengan perbuatan. Ya, contoh mungkin di negara barat ketika buang air besar mereka duduk. Itu adalah perbuatan. Kemudian ketika di Indonesia lebih umumnya ketika buang air besar adalah jongkok. Seperti itu adalah perbuatan. Maka perbuatan seperti itu lebih diistilahkan sebagai al-adah. Itu bagi sebagian ulama. Mereka membedakan antara al-urf dan al-adah. Dalam hal ketika al-urf itu mereka menyebutkan lafadz al-urf untuk mengistilahkan perkataan-perkataan. Kemudian al-adah untuk mengistilahkan perbuatan-perbuatan. Adapun ada poin yang ketiga, perbedaan antara al-urf dan al-adah adalah istilah urf itu dipakai untuk entah itu perkataan atau perbuatan yang berlaku pada banyak orang atau yang dilakukan oleh banyak orang. Itu urf. Ya, contohnya itu tadi ya, penyebutan makanan pokok. Misalnya makanan pokok bagi orang Indonesia adalah nasi. Dan itu dipraktekkan dan diakui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Maka karena nasi itu menjadi makanan pokok seluruh Indonesia diakui oleh semua orang, itu disebut al-urf. Akan tetapi istilah adat itu dipakai untuk kebiasaan yang dilakukan itu entah pribadi masing-masing atau jamaah atau banyak orang. Jadi kalau al-urf itu istilahnya hanya khusus yang dilakukan oleh kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang. Sedangkan adat itu adalah yang dilakukan oleh orang banyak dan juga bisa untuk sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh pribadi masing-masing. Contoh, si A kebiasaannya adalah menulis. Si B kebiasaannya adalah membaca. Maka yang si A itu dikatakan bahwasanya adatnya si A itu menulis. Kemudian adatnya si B adalah membaca. Maka
kebiasaan tersebut diistilahkan atau disebut sebagai adat. Adapun urf tidak bisa disebut untuk pribadi seseorang. Jadi si A kebiasaannya membaca, kemudian mengatakan urfnya orang tersebut adalah membaca, tidak bisa. Karena al-urf itu sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat umum. Jadi dalam hal ini, kata adat itu lebih umum ketimbang al-urf. Karena adat itu mencakup kebiasaan masyarakat banyak atau kebiasaan yang dilakukan oleh individu masing-masing. Ini adalah 3 hubungan dan juga ada sebagian perbedaan antara kata atau lafaz al-urf dan adat. Kita lanjut di poin yang ketiga, yaitu pembagian al-urf. Jadi urf ini dibagi menurut beberapa hal menjadi berikut. Yang pertama, al-urf atau adat ini dibagi menurut maudhu'nya atau menurut bentuknya ya, menurut jenisnya. Maka urf ini menurut jenisnya dibagi menjadi 2, yaitu urf qauli sama yang kedua adalah urf fi'li. Seperti tadi yang kita sebutkan bahwasanya kebiasaan atau adat itu macamnya yang pertama adalah entah itu sebuah perkataan yang diakui oleh banyak orang atau perbuatan yang dilakukan oleh banyak orang. Itu ditinjau dari jenis zatnya, jenis dari urf itu sendiri. Kemudian pembagian urf jikalau ditinjau dari sumbernya. Sumber urf atau sumber adat itu ada 3. Yang pertama adalah umum, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat umum, masyarakat luas. Itu disebut bahwasanya sumber adat tersebut dari masyarakat umum. Sumber yang kedua adalah khas, yaitu kebiasaan yang hanya dilakukan oleh komunitas tertentu saja. Maka dinyatakan bahwasanya adat tersebut bersumber dari komunitas tertentu, dari golongan tertentu atau dari perkumpulan orang tertentu. Ada sumber yang ketiga, yaitu adat atau urf itu diambil dari nas syar'i, diambil dari istilahnya syariat Islam. Ya mungkin bisa Anda contohkan pengertian sholat. Pengertian sholat jikalau dilihat dari bahasanya, sisi bahasanya apa? Doa, yaitu sebuah doa. Nah, kemudian diartikan secara istilah, yaitu apa? Al-aqwal wal af'al al-mubtada'ah bitakbir wa mukhtatamah bitaslim, yaitu semua perkataan atau perbuatan yang dibuka atau diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu adalah namanya sholat. Maka pengertian sholat tersebut atau adat bahasa sebuah istilah itu diakui karena bersumber dari syariat. Karena istilah salat dalam syariat kita adalah seperti itu. Semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu adalah 3 sumber dari mana adat itu diambil. Bisa dari mayoritas kebiasaan mayoritas umum atau komunitas tertentu atau dari syar'i, dari syariat kita. Yang ketiga adalah pembagian urf jikalau ditinjau dari diterima atau tidaknya urf tersebut bagi kita sebagai orang muslim ya. Maka al-urf itu dibagi min haitsul qabul menjadi 2. Yang pertama adalah sahih, yaitu urf sahih yang mana kita bisa terima atau bisa kita jadikan sebagai dasar ya. Yang macam kedua adalah al-urf al-fasid, yaitu urf yang fasid atau batil, yang mana dia berasal dari kebiasaan yang buruk. Contoh yang sahih dan yang fasid adalah yang sahih awalan adalah kebiasaan seseorang untuk mencium tangan orang tua atau orang yang lebih tua. Maka itu adalah kebiasaan yang baik atau didasari dasar yang baik, yaitu menghormati orang tua, maka hal tersebut diterima.
urf yang sahih yang diterima dalam syariat kita. Adapun yang fasid contohnya adalah kebiasaan sebuah masyarakat yang mana perempuan itu nggak pakai jilbab, nggak menutup aurat, nggak apa-apa. Maka dalam syariat, walaupun itu kebiasaan yang terjadi di masyarakat, tapi itu dilandasi dari atau atas suatu yang batil, suatu perkara yang jelek, yang buruk, maka tidak bisa diterima oleh syariat kita, dan kita menyebutnya sebagai al-urful fasid, yaitu urf yang sudah rusak, yang tidak bisa kita jadikan sebagai dasar hukum. Kemudian pembagian urf, jikalau ditinjau dari banyak sedikitnya kebiasaan tersebut berlaku di masyarakat. Pembagian urf jikalau ditinjau dari seberapa sering atau tidak seringnya kebiasaan tersebut dilakukan dan diakui oleh masyarakat, maka urf itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah muttarid, al-urf al-muttarid, atau disebut juga al-urful mustamir, yaitu sebuah kebiasaan yang terus-menerus dilakukan secara berkesinambungan. Itu dinamakan al-urful muttarid. Dan macam kedua adalah al-urful ghalib, atau an yakun al-urfu ghaliban, yaitu sebuah urf itu ya mayoritas masyarakat mengakuinya. Mayoritas masyarakat mengakuinya. Anda contohkan di 2 poin ini. Yang pertama adalah seperti mata uang yang dipakai oleh masyarakat Indonesia secara luas dari Sabang sampai Merauke. Mereka mengakui satu mata uang, yaitu rupiah. Maka rupiah itu termasuk dari urf muttarid, urf yang diakui dari ujung ke ujung oleh masyarakat semuanya. Adapun ghalib adalah sebuah kebiasaan yang diakui oleh mayoritas penduduk, walaupun yang sebagian lagi menyatakan hal yang lain. Yang Anda contohkan bisa jadi gini, sebuah daerah mereka lebih familiar untuk menggunakan dolar, walaupun mayoritas menggunakan rupiah. Maka bisa disebut bahwasanya rupiah itu adalah urf ghalib, karena sebagian orang warga Indonesia tidak mengakui atau tidak menggunakan rupiah sebagai alat tukar menukar, tapi mereka menggunakan dolar. Contohnya seperti itu adalah contoh. Kemudian yang ketiga adalah mushtarak, al-urful mushtarak, atau an yakun al-urfu mushtarakan, yaitu ketika dua hal itu sama-sama imbang di masyarakat. Maksudnya, ketika contoh tadi Anda contohkan lagi, ketika rupiah diakui oleh setengah penduduk Indonesia dan digunakan untuk alat tukar menukar, dan dolar digunakan oleh setengah penduduk Indonesia yang lain. Maka dalam perkara ini atau dalam kondisi ini, urfnya terkait dengan mata uang itu imbang, mustarak ya, antara rupiah dan dolar. Kemudian yang terakhir adalah al-urfun nadir, yaitu ketika urf itu jarang atau tidak banyak diakui oleh manusia. Nadir itu kebalikan dari ghalib. Tadi Anda contohkan, ketika mayoritas orang Indonesia menggunakan rupiah, hanya sedikit orang yang menggunakan transaksinya menggunakan Bitcoin, contohnya. Maka penggunaan Bitcoin untuk transaksi itu adalah nadir, termasuk dari urf yang nadir. Ini adalah pembagian al-urf kalau ditinjau dari pertama dari jenisnya ya. Kemudian ditinjau yang kedua adalah dari sumbernya. Yang ketiga adalah ditinjau dari diterima atau tidaknya urf tersebut di syariat kita. Dan yang terakhir adalah banyak sedikitnya urf itu dipraktekkan atau diakui oleh masyarakat. Kita lanjutkan di poin yang berikutnya, yaitu yang keempat, dasar atau adillah ya. Dalil-dalil dari urf. Kenapa kok para ulama sampai menghasilkan atau mengeluarkan kaidah al-urfu muhakkamah, maka tidak ada sumber kaidah tersebut dari
benak-benak atau dari pikiran murni para ulama, akan tetapi mereka mengambil kaidah tersebut berdasarkan dari dalil-dalil yang ada, entah itu dari Al-Quran ataupun dari hadis. Maka kita sebutkan yang pertama adalah qauluhu ta'ala, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Para perempuan itu, para istri-istri itu, ya mereka mendapatkan hak sesuai dengan ma'ruf. Dan yang kedua adalah qauluhu ta'ala wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Perintah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para suami-suami untuk berkomunikasi, untuk bisa menggauli istri-istrinya dengan cara yang ma'ruf. Maka Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan dalam tafsirnya di ayat-ayat yang tadi disebut di atas, al-'urfu wal ma'rufi wal 'arifah kullu khaslatin hasanah tartadiha al-'uqul wa tatma'innu ilaihi an-nufus. Yang istilah urf atau ma'ruf atau 'arifah itu adalah semua hal, semua poin, semua perkara-perkara yang baik yang diridhoi oleh akal pikiran, maksudnya diterima ya, dan juga yang menjadikan tenang jiwa-jiwa ketika mempraktekkan. Itu maksud dari al-ma'ruf. Kemudian dari hadis dari Aisyah radhiallahu anha ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Hindun, dan suami Hindun adalah Abu Sufyan, yang mana Abu Sufyan adalah orang yang syahih. Syahih itu lebih tinggi daripada bakhil ya. Bakhil itu pelit, tapi syahih itu lebih parah daripada pelit. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Hindun, khudi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambillah kamu, ambillah dari harta suamimu apa yang cukup bagi dirimu dan anak-anakmu dengan cara yang ma'ruf. Maksudnya cara yang ma'ruf di sini adalah adat atau kebiasaan atau kebutuhan mayoritas orang pada waktu itu. Inilah beberapa dasar dari kaidah al-adah muhakkamah. Maka al-alama al-aini mengatakan wahada yadullu ala anna al-urfa amalun jarin. Maka hadis ini juga menandakan sebagai landasan bahwasanya namanya urf atau adat itu adalah perkara yang sudah diamalkan sejak dahulu. Suatu yang diakui, begitu. Maka kita lanjutkan ke poin yang kelima, yaitu syurutu i'tibari al-urf. Kapan namanya adat atau urf itu bisa kita anggap atau bisa kita terima sebagai landasan hukum? Maka di sini ada 4 syarat yang dicantumkan oleh para ulama. Yang pertama pastinya adalah alla yukhalifas syara', yaitu ketika sebuah adat atau urf tidak menyelisihi syariat nas yang ada. Maka Anda contohkan, yaitu ketika seseorang ingin mengetahui banyak sedikitnya sebuah air, atau misalnya air itu kapan disebut banyak dan kapan disebut sedikit. Maka ketika kita mengatakan berarti itu kembali kepada masyarakat. Kapan masyarakat menyebut air itu banyak? Contoh, saat masyarakat menyebutkan air banyak itu adalah 20 liter. Kemudian masyarakat yang lain mengatakan enggak, kalau namanya air banyak itu adalah 200 liter contohnya. Maka dalam perkara ini tidak bisa kita jadikan dasar, maksudnya adat tersebut itu tidak bisa dijadikan dasar untuk berhukum. Kenapa? Karena banyak sedikitnya air itu setelah diatur dalam syariat. Karena syariat ini menyebutkan bahwasanya air yang banyak itu ketika mencapai kullatain. 2 kullah. 2 kullah berarti sekitar 200-an liter ya. Kalau nggak salah sekitar 200-an liter kullah. Nah, itu adalah perkara yang sudah diatur dalam syariat. Jadi untuk menentukan banyak sedikitnya air, kita harus mengikuti syariat karena syariat sudah mengaturnya. Nah, contoh yang lain ketika kita ingin menentukan jarak safar. Maka dalam syariat tidak ada. Tidak ada batasan bahwasanya seseorang itu disebut safar ketika perjalanan dia yang dia tempuh sekian kilometer, tidak ada. Maka para ulama mereka berijtihad. Terus kemudian mereka ada yang menentukan batasan.
Ada yang 90 kilo, ada yang 80 kilo, ada yang sekian kilo. Ya kan? Atau itu semuanya dikembalikan kepada anggapan masyarakat. Jadi ketika kita berasal dari Semarang, kemudian kita pergi ke Solo, kemudian orang-orang di sekitar Solo itu menyebutnya bahwasanya orang yang berasal dari Semarang itu dia bepergian keluar kota jauh, berasal dari tempat yang jauh bagi mereka, maka orang tersebut disebut musafir. Seperti itu. Atau ketika kita pergi dari Semarang ke Salatiga, kemudian orang Salatiga mengatakan, oh, rumah rumah kamu cuma Semarang, berarti dekat. Dan itu yang dianggap anggapan mayoritas orang di Salatiga bahwasanya orang yang berasal dari Semarang itu jaraknya dekat. Maka dalam perkara itu orang tersebut tidak dinyatakan sebagai seorang musafir. Itu syarat yang pertama, alla yukhalifa asyara. Tidak menyelisihi nas yang ada dalam syariat. Dan syarat yang kedua adalah an yakuna muttaridan au ghaliban. Jadi namanya urf itu harus umum, diakui oleh masyarakat umum atau mayoritas masyarakat mengakui hal tersebut. Jadi tidak boleh yang namanya urf itu mustarak atau urf itu nadir, kemudian dijadikan landasan untuk kita berhukum, itu nggak bisa. Maka contohnya, ketika ada sebuah daerah atau mayoritas orang di daerah tertentu itu menggunakan rupiah untuk transaksi jual beli. Dan ada sedikit orang menggunakan Bitcoin atau kripto atau yang jenis-jenis yang lain untuk jual beli. Maka ketika terjadi jual beli antara si A dengan si B, kemudian si A itu adalah penjual ya. Si A mengatakan, aku jual barangku ini kepadamu dengan harga 1.000. Dengan harga 1.000. Dia tidak menyebutkan jenis mata uang. Maka hukum yang berlaku dari 1.000 tersebut karena urf yang ghalib, urf yang mayoritas orang pakai mata uang yang dipakai untuk bertransaksi adalah rupiah, maka 1.000 itu dipahami 1.000 rupiah. Bukan 1.000 Bitcoin, bukan 1.000 dolar atau 1.000 yang lain. Nah, itulah syarat dari urf. Harus menjadi ghalib. Minimal ghalib. Atau mutarid. Mutarid itu semuanya mengakui. Itu adalah syarat yang kedua. Sedangkan syarat yang ketiga adalah alla yusarraha bi khilafih. Yaitu tidak adanya tasrih dengan perkataan, tidak adanya kepastian dengan perkataan yang menyatakan khilaf atau yang menyelisihi daripada urf yang ghalib tadi atau urf yang diakui oleh mayoritas orang. Ana contohkan. Tadi ada jual beli, orang mengatakan barang ini Anda jual ke ente 1.000. Maka secara otomatis 1.000 itu dipahami 1.000 rupiah. Karena rupiah itu ghalib. Urf yang ghalib di masyarakat. Tapi, walaupun rupiah itu adalah yang ghalib, tapi ketika si penjual mengatakan, Ana jual barang ini kepada ente 1.000 dolar. Maka tidak boleh dihukumi atau tidak boleh si pembeli itu membayar 1.000 rupiah kepada penjual tersebut. Karena si penjual itu telah menyebutkan, merincikan jenis daripada harga tersebut. Maka tidak boleh urf yang berlaku di masyarakat itu tidak boleh dijadikan sebagai landasan hukum. Maka si pembeli itu wajib membayar 1.000 dolar karena 1.000 dolar itulah yang diminta secara jelas oleh si penjual. Itu adalah syarat ketiga, Allah yusarraha bi khilafih, yaitu tidak terjadinya sebuah statement jelas yang menentukan jenis tertentu yang itu menyelisih daripada adat yang terjadi di lokasi tersebut. Dan syarat yang terakhir, yang keempat adalah an yakuna sabiqan muqarinan wa muqarinan lima urida tahkimuhu bihi. Yaitu namanya urf itu harus sabik, harus sudah terjadi dari sebelum-sebelumnya, sebelum waktu-waktu terjadinya perselisihan itu. Dan muqarin maksudnya adalah urf tersebut masih berlaku ketika pertikaian atau perbedaan yang terjadi itu. Contohnya seseorang mengatakan,
demi Allah, ana tidak akan memakan ish. Wallahi la akulanna al-ish. Ana nggak akan makan ish. Sedangkan istilah ish bagi masyarakat di situ pada waktu itu adalah ruz. Ruz atau nasi atau beras ya. Dan itu terjadi dari sebelum-sebelumnya. Maka ketika perkataan itu sudah muncul, kemudian satu tahun kemudian, urf atau adat di lokasi tersebut berubah. Yang mana istilah ish tadi itu yang tadinya adalah dianggap yang namanya ish itu adalah ruz, nasi, tapi berubah menjadi khubz, roti. Dan perubahan itu terjadi 1 tahun setelahnya atau terjadi setelah dari pernyataan seseorang wallahi la akulanna al-ish. Yang dia maksud ish ini adalah ruz karena adatnya ruz pada waktu itu. Maka ketika orang tersebut, walaupun adat itu telah berubah, kemudian orang tersebut masih memakan roti, dia tidak memakan nasi, tapi dia memakan roti, maka dia tidak termasuk dari orang yang menyelisihi sumpahnya. Maka tidak wajib baginya kafaratu al-yamin. Tidak wajib baginya kafaratu al-yamin. Itu adalah syarat yang keempat, yaitu urf itu harus menjadi sabik, telah terjadi di waktu sebelumnya, dan muqarin maksudnya masih diakui pada waktu itu. Atau contoh yang lain adalah urf itu sabik, maksudnya telah terjadi sebelumnya tapi tidak diakui pada waktu itu, yaitu contoh tadi lagi. Ketika istilah ish itu dahulu oleh masyarakat tersebut diartikan sebagai ruz atau nasi, tapi waktu berikutnya masyarakat berubah. Namanya ish itu adalah khubz. Ish itu adalah roti. Maka ketika seseorang mengatakan bersumpah ana tidak akan memakan ish, dan ketika itu istilah ish yang dianggap adalah roti, maka dia wajib menjauhi roti dan dia boleh untuk memakan nasi, walaupun nasi itu istilah bagi ish tapi telah lampau, akan tetapi istilah tersebut sudah tidak dipakai orang-orang pada waktu itu. Maka ketika si yang bersumpah itu kemudian memakan nasi, dia tidak menyalahi sumpahnya. Akan tetapi jikalau dia memakan roti, berarti dia menyalahi sumpahnya dan wajib untuk membayar kafarah. Seperti itu 4 syarat urf bisa kita jadikan sebagai landasan hukum. Poin yang keenam sebelum terakhir, yaitu mahallu atibaril adah, yaitu tempat atau kapan ya kita bisa menganggap namanya adat itu sebagai hakim, sebagai penentu sebuah hukum dalam agama ini. Maka tidak secara mutlak namanya adat itu dipakai semuanya. Akan tetapi di sini secara singkat kita sebutkan ma warada mutlaqan fi syar'i wa lam yarid lahu dhabitun fi syar'i wala fil lughah. Jadi ketika yang namanya adat itu, ketika adat tersebut itu baru disinggung secara global saja oleh syariat. Baru disinggung secara global oleh syariat dan tidak ada dhabit, tidak ada ketentuan atau tidak ada kaidah khusus berasal dari syariat ataupun berasal dari bahasa. Maka adat itu bisa dijadikan kita rujukan untuk menentukan sebuah hukum. Ana contohkan, dalam syariat kita diperintahkan untuk berperilaku kepada keluarga kita dengan cara yang baik. Nah, cara yang baik itu tidak ada rincian di dalam syariat, tidak ada ketentuan khusus di dalam syariat. Maka dalam perkara ini boleh atau bisa kita adopsi adat-adat yang baik di masyarakat kita untuk kita jadikan sebagai barometer atau tolak ukur yang namanya berkomunikasi, bermuamalah yang baik dengan keluarga itu caranya harus begini dan begini dan begini. Maka contoh ketika kita salaman mencium tangan orang tua kita, itu adalah adat yang terjadi di sekitar kita, dan Islam memerintah kita secara umum untuk kita berbuat baik kepada orang tua, maka adat tersebut bisa kita jadikan dasar bahwasanya salah satu indikator atau indikasi
seorang anak itu baik kepada orang tuanya adalah ketika dia cium tangan atau ketika salaman mencium tangan orang tuanya. Nah, itu adalah kapan namanya adat itu bisa kita pakai sebagai landasan hukum atau sebagai penentu dari sebuah hukum, yaitu ketika syariat itu masih mengglobalkan, masih meluaskan, masih memberikan tasamuh atau masih melonggarkan ruang daripada hal-hal yang dituntut untuk dilakukan seseorang agar disebut baik, agar disebut ma'ruf dan yang lainnya. Dan poin yang terakhir yaitu terkait dengan al-qawaid al-mutafarri'ah minha, yaitu kaidah-kaidah turunan daripada kaidah al-adah muhakkamah. Yang pertama adalah kaidah innama tu'tabarul 'adatu idza taradat aw ghalabat, yaitu yang namanya adat itu hanya akan diakui dalam syariat kita ketika dia itu ittaradat atau istamarrat, ketika memang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat atau ghalabat, atau memang adat tersebut ghalib, adat tersebut diakui oleh mayoritas masyarakat, maka adat tersebut kita akui. Contohnya, at-tabayu' biduni ta'yini umlah. Contohnya, di Indonesia semua orang menggunakan rupiah, maka ketika ada penjual mengatakan harga barang ini 1 juta, maka otomatis kita menyatakan 1 juta itu adalah 1 juta rupiah, bukan 1 juta dolar, bukan 1 juta rupiah, bukan 1 juta junai, dan yang lainnya. Kaidah yang kedua dari turunan al-adah muhakkamah adalah al-'urful ladhi tuhmalu alaihi al-alfad innama huwal muqarin as-sabiq dunal mutaakhir, yaitu yang namanya urf yang dianggap, ya kan, masih lafaz yang dianggap atau yang istilahnya kita terima, ya, yang kita jadikan landasan, yaitu harus dia itu muqarin, masih diakui ketika itu oleh mayoritas masyarakat atau bahkan semua masyarakat. Sabik maksudnya adalah sudah terjadi dari sebelum-sebelumnya, sudah diakui juga dari sebelum-sebelumnya, bukan yang mutaakhir, yaitu sebuah istilah yang akan diakui kemudian, bukan itu. Jadi sebuah istilah yang akan diakui kemudian tidak bisa kita jadikan sebagai landasan, karena memang itu tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Contoh adalah ketika seseorang halafa rajul alla ya'kul al-ish, tadi yang Anda contohkan. Yang namanya ish itu adalah ruz. Istilah ish itu adalah nasi. Maka ketika dia bersumpah untuk tidak makan ish, maka yang dipahami dari sumpahnya adalah dia tidak akan memakan nasi. Kemudian setelah itu dia memakan khubz. Khubz, ya, ini pakai kha. Dia memakan khubz, maka dia tidak menyalahi sumpahnya. Walaupun kemudian hari terjadi perubahan istilah, lafaz itu terjadi perubahan makna yang diakui oleh masyarakat, yang namanya ish itu kemudian berubah menjadi khubz. Bukan rus lagi, maka tetap yang terjadi adalah orang tersebut boleh memakan khubz, tapi dia harus meninggalkan nasi. Karena apa? Karena hari di mana dia bersumpah untuk tidak memakan ish itu adalah mana ish berupa nasi. Itu adalah kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga, kaidah turunan daripada al-adah muhakkamah adalah al-kitabu kal khitab. Yang namanya tulisan itu dianggap seperti khitab, seperti perkataan. Jadi kata-kata yang ditulis di tulisan itu hukumnya sama atau dia itu posisinya sama dengan ucapan yang diungkapkan dengan lisan. Contohnya adalah ketika seseorang melakukan transaksi jual beli dari al-mawaqi' at-tasawwuqiyah, yaitu dari situs-situs e-commerce, dari situs-situs jual beli. Nah, itu lewat Tokopedia atau lewat Shopee dan yang lainnya. Maka ketika jual beli itu terjadi antara satu orang dengan yang lain melalui entah itu WA atau Instagram, maka tulisan, ya, ketika seseorang mengatakan atau menulis judul harga barang A adalah 1 juta. Kemudian ada pembeli mentransfer uang 1 juta, kemudian mengatakan
ana beli barang itu, maka itu telah terjadi jual beli walaupun melalui tulisan, yaitu al-kitabu kal khitab. Atau contoh yang lain yaitu ketika seseorang tidak bisa berkomunikasi ya, ketika seorang terletak di tempat yang jauh dan tidak bisa berkomunikasi, tapi dia menggunakan WA saja, menggunakan tulisan. Maka ketika ada akad atau ada suatu ungkapan atau seseorang itu ingin menceraikan istrinya yang berada di tempat yang lain dan menggunakan WA, tulisan WA. Walaupun dia tidak mengucapkan dengan suaranya, maka tulisan WA itu dihukumi seperti perkataannya. Itu adalah kaidah al-kitabu kal khitab. Terus kaidah yang keempat adalah al-isyaratul ma'hudah lil akhrasi kal bayani bil lisan. Al-isyarah al-ma'hudah artinya adalah al-mafhumah. Sebuah isyarat yang jelas. Yang keluar dari akhras, orang yang bisu, itu diibaratkan seperti penjelasan dia dengan lisan. Contoh ketika seseorang akhras, itu dia menerima nikahnya perempuan lain yang dinikahkan oleh walinya, kemudian dia mengisyaratkan dengan isyarat bahwasanya dia menerima nikahan tersebut, maka nikah orang yang bisu tersebut adalah sahih. Walaupun dia tidak mengucapkan dengan lisan. Itu adalah kaidah al-isyarah al-ma'hudah lil akhrasi kal bayan bil lisan. Dalam banyak perkara, maka setiap isyarat yang bisa dipahami dari orang yang bisu itu adalah penjelasan daripadanya, kecuali dalam satu perkara. Dalam satu kondisi yang mana isyarat akhras itu tidak dianggap, yaitu dalam perkara persaksian atau syahadah ya. Perkara persaksian, maka isyarat itu tidak cukup muncul daripada orang yang bisu. Kita lanjutkan di kaidah turunan yang terakhir, kaidah yang kelima, yaitu la yunkaru taghayyurul ahkami al-ijtihadiyyati bi taghayyuril azman. Ini termasuk kaidah yang penting ya untuk kita pahami bahwasanya la yunkar, yaitu tidak boleh diingkari sebuah perubahan hukum yang berasal dari ijtihad. Yang masih dalam ranah ijtihad, yaitu berasal dari fatwa-fatwa para ulama, yang itu dalam ranah ijtihad dengan perubahannya zaman, atau juga disebut juga bitaghayyuril amakin, dengan berubahnya tempat. Maka sini ana contohkan, yaitu qad la yantabiqu fatwa fi bilad duna ukhra. Fatwa A, fatwa tertentu, itu bisa jadi dia hanya berlaku dan bisa untuk dipraktekkan di negara tertentu saja. Tapi ketika perkara tersebut terjadi di negara lain, bisa jadi fatwa yang tadi itu tidak berlaku. Kenapa? Karena bisa jadi waktunya sudah berubah, kondisi sudah berubah, kemudian lokasi juga berubah. Maka ini yang penting untuk kita ketahui bahwasanya tidak bisa ya, dalam ranah ijtihad itu tidak bisa kita hanya mengadopsi fatwa dari ulama terdahulu, kemudian untuk kita praktekkan apa adanya di keadaan yang sekarang. Karena dengan perubahannya zaman itu bisa jadi ada perubahan kondisi dan hukum itu juga bisa berubah. Maka perubahan hukum yang terjadi daripada hukum yang waktu lalu difatwakan oleh ulama terdahulu, maka itu suatu yang wajar, suatu yang bisa diterima, tidak diingkari. Itu adalah kaidah yang kelima dari kaidah turunan al-adah muhakkamah. Dengan itu kita selesai laqad tamma bihamdillahi ta'ala.